Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pemelihara seluruh alam semesta. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini insyaallah kita lanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah fi Ilmu Tasawuf, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusairi, nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa ulumi talamidatihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Masih dalam lanjutan pembahasan tentang usulut tauhidi 'inda sufiyin, dan ini adalah bagian terakhir dari pembahasan tentang dasar-dasar tauhid menurut para ulama sufi. Beberapa kesempatan saya sampaikan bahwasanya bidayah hasanah, permulaan yang baik untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah, bahkan bisa sampai usul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mestilah didasari dengan yang pertama, salamatul i'tiqad, akidah yang selamat, selamat dari kerancuan, dari kekaburan, dari kesimpan siuran dan kesamaran. Kemudian yang kedua, husnul amal, amal yang baik. Dan yang ketiga, sidqut tawajjuh ilallah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran. Dengan tiga hal itulah akidah yang selamat, amal yang baik, dan jujur dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tusmirul ma'rifah, akan bisa menghasilkan ma'rifah. Dan itulah yang dituju oleh kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Yang difahami oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, liya'budun dalam arti liya'rifuni, agar mereka
mengenali saya. Bagian akhir dari pembahasan tentang tauhid di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah ini adalah tentang Al-Haqqu Subhanahu wa ta'ala, tentang Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya itu saya nukilkan 3 perkataan terakhir dari para sufi sebagai pengantar sebelum masuk kepada bahasan yang terakhir tadi. Ini adalah bagian yang belum sempat saya bacakan pada pertemuan yang lalu. Qala al-musannif, penulis kitab ini berkata, wa qala al-Junaid fi ajwibati masail syamiyin. Imam al-Junaid, beliau adalah sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulu dari para sufi. Imam al-Junaid berkata di dalam kitab Ajwibah Masail Syamiyin, jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang dikemukakan oleh penduduk Syam. At-tawakkulu amalul qalbi wa tauhidu qaulul qalbi. Tawakal, penyerahan diri kepada Allah itu adalah amal hati, dan tauhid adalah ucapan hati. Jadi yang berucap dan beramal itu bukan hanya sekedar lisan kita yang mengucapkan, bukan hanya sekedar anggota tubuh yang beramal, tapi hati juga punya ucapan, hati juga punya amalan. Ucapannya hati adalah tauhid, dan amalnya hati adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain tawakal juga adalah ridha terhadap apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu untuk dipahami, oleh karena apa yang dituntut dari hati dan apa yang dituntut dari anggota tubuh itu berbeda. Tubuh kita beramal dengan amal yang dituntut atas tubuh, tapi hati juga beramal dengan amal yang dituntut atas hati kita. Saya langsung berikan contoh yang konkret. Misalnya, ketika ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sakit, ada seorang hamba yang sakit, maka yang dituntut dari hamba yang sakit tersebut untuk hatinya adalah ridha. Dia terima sakit itu dan dia tawakal, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya harus yakin bahwa di dalam sakit itu ada kebaikan apabila dia ridha, apabila dia tawakal. Itu amalnya hati. Tapi tawakalnya hati, ridhanya hati jangan dijadikan sebagai penghalang untuk kemudian berobat, karena berobat itu adalah amal yang dituntut dari tubuh kita. Ini bukan berarti karena kita tawakal, karena kita ridha, lalu kemudian berdiam diri saja, tidak perlu berobat. Berobat itu amal tubuh. Tawakal dan ridha itu adalah amal hati. Jangan dikacaukan. Ketika ada seseorang yang ditakdirkan, misalnya mohon maaf, hidup dalam kekurangan, kekurangan materi, kekurangan harta misalnya, hati kita ridha, hati kita tawakal, karena itu takdirnya Allah. Tapi bukan berarti hati yang ridha, hati yang tawakal itu dijadikan sebagai alasan, sebagai penghalang untuk bekerja, karena bekerja itu adalah amal tubuh. Tubuh kita tetap harus bekerja. Allah perintahkan, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila salat itu sudah ditunaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari dengan usaha keras sebagian dari karunia-Nya Allah. Itu yang dituntut pada tubuh kita. Tapi hati tetap ridha, tetap menerima. Apabila saya hidup dalam kekurangan, ini takdirnya Allah, hati saya ridha dengan itu, dan saya yakin di dalamnya pasti ada
ada kebaikan. Jadi ini amal hati. Ucapannya hati tauhid. Jadi kalau lisan kita mengucapkan sekian banyak kalimat-kalimat thayyibah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, haukala la haula wala quwata illa billah, dan semua amalan-amalan atau ucapan-ucapan lainnya, semuanya itu arahnya atau bahkan akarnya adalah dari tauhid yang ada di dalam hati kita. Karena intinya di situ, tauhid yang ada dalam hati. Ini makna dari perkataan Imam Al-Junaid qaddasallahu sirra. Wa qala Al-Husain bin Mansur. Kemudian Al-Husain bin Mansur berkata, beliau lebih populer dengan panggilan Al-Hallaj. Beliau berkata, man arafal haqiqata fit tauhid sakata anhu lima wa kaifa. Barang siapa yang mengetahui hakikat tauhid, maka akan hilang dari dirinya mengapa dan bagaimana. Maksudnya bagi orang yang betul-betul bertauhid, maka dia tidak akan pernah mempertanyakan tentang alasan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara Allah melakukan itu. Dia tidak akan bertanya-tanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada sebagian kaum seperti ini. Dia tidak akan mempertanyakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, pertanyaan yang menunjukkan masih adanya keraguan di dalam hatinya. Karena kalau orang sudah yakin, maka dia tidak akan mempertanyakan lagi tentang alasan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu. Wa qala Al-Wasiti. Kemudian Al-Wasiti berkata, ma khalaqallahu syai'an akramu minar ruhi. Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih mulia daripada ruh. Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih mulia daripada ruh. Ada dua hal yang bisa kita petik dari perkataan yang singkat ini. Satu, ruh itu diciptakan. Di ruh itu makhluk. Ini untuk membantah anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa ruh itu qadim, seperti qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang qadim hanya Allah saja. Selain Allah semuanya makhluk, termasuk ruh itu sendiri. Jadi ruh itu dicipta. Pada awalnya ruh tidak ada, kemudian dia diciptakan. Kemudian makna yang kedua yang bisa kita simpulkan dari perkataan Al-Wasiti qaddasallahu sirra, bahwa dari sekian banyak yang Allah ciptakan, ciptaan Allah yang paling mulia itu adalah ruh. Kenapa demikian? Karena ruh itulah yang merupakan tempat untuk mengenali Allah. Dan pengenalan yang paling mulia adalah mengenali Allah. Sementara tempat untuk mengenal Allah adalah ruh. Sehingga ruhlah yang merupakan makhluk ciptaannya Allah yang paling mulia. Ruh sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia juga kemudian bertingkat-tingkat lagi kemuliaannya. Yang paling mulia di antara sekian banyak ruh tentu adalah ruhnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruhnya para siddiqin, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para muqarrabin yang dekat dengan Allah. Kemudian ruhnya para syuhada, ruhnya orang-orang yang mati syahid. Lalu ruhnya orang-orang yang soleh. Jadi ruh yang paling mulia ruhnya para nabi. Di antara sekian banyak ruh dari para nabi, karena nabi itu jumlahnya 124.000. Ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Dari 124.000 itu, yang kemudian menjadi rasul 313. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dikatakan bahwa
jumlah nabi dan rasul 25, sebetulnya yang lebih tepatnya 25 itu nama nabi dan rasul yang disebut di dalam Al-Qur'an. Jadi yang disebut namanya di dalam Al-Qur'an hanya 25. Karena itulah maka yang wajib untuk kita ketahui namanya ya 25 itu, karena itu yang disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Tapi Allah sudah menyatakan wa rusulan qad qasasnahum alaik. Rasul-rasul itu ada yang diceritakan oleh Allah. Tapi ada juga rasul-rasul yang lam naqsushum alaik, yang kami tidak kisahkan, kami tidak ceritakan, dan jumlahnya jauh lebih banyak. 124.000 nabi. Tentu setiap nabi itu ada ruhnya, bertingkat-tingkat kemuliaan daripada ruh nabi-nabi itu. Ruh yang paling mulia adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ruh pertama yang diciptakan oleh Allah. Bahkan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia mulia? Sekali lagi karena ruh tempat untuk mengenal Allah. Dan ruh Rasulullah SAW yang paling mulia karena beliau yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyatakan, ana a'rafukum billah wa akhsyakum lillah. Saya inilah, kata Nabi, yang paling mengenal Allah, dan saya juga yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin seseorang itu mengenal Allah, maka akan semakin tumbuh dalam hatinya rasa khasyah, takut kepada Allah. Takut itu ada 3 levelnya. Paling rendah, takut atas dasar iman. Semua orang yang beriman mesti dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Tapi bukan ketakutan yang membuat menjauh, ketakutan yang membuat mendekat. Karena rasa takut pada 2 macam. Ada takut yang membuat kita menjauh darinya, tapi ada ketakutan yang membuat kita justru mendekat kepadanya. Nah, takut kepada Allah jenis yang kedua, rasa takut yang membuat kita mendekat kepada Allah. Orang yang beriman dalam hatinya mesti ada rasa takut kepada Allah. Itu disebut dengan khauf. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar beriman. Di atasnya itu adalah rasa takut kepada Allah atas dasar iman dan ilmu. Bukan sekadar karena ada iman, tapi karena ada ilmu. Itu dinamakan dengan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambanya Allah yang paling takut kepada Allah itu para ulama. Nah, ulama itu bukan hanya punya iman, tapi punya ilmu. Kemudian rasa takut yang paling tinggi yaitu takut kepada Allah atas dasar iman, ilmu, dan ma'rifah. Ya, jadi bukan hanya sekedar karena iman dan karena ilmu, tapi karena ma'rifah, karena dia mengenal Allah. Itu disebut dengan haibah. Nah, Nabi sampaikan, saya yang paling mengenal Allah dan saya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengantarnya. Sekarang kita masuk kepada penjelasan dari para ulama sufi tentang tauhid, ya, sebagai puncak dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Qala suyuhu hadhihi tariqa fit tauhidi. Para suyuh, guru-guru dari tarikat ini berkata tentang tauhid. Innal haqqa subhanahu wa ta'ala mawjudun qadimun wahidun hakimun qadirun alimun qahirun rahimun muridun sami'un majidun rafi'un mutakallimun basirun mutakabbirun qadirun hayyun ahadun bakin samadun. Sesungguhnya al-haq subhanahu wa ta'ala yang pertama mawjudun. Allah itu sudah pasti ada. Allah itu sudah pasti ada.
Mengapa demikian? Karena al-ma'dum yang tidak ada tidak mungkin mengadakan sesuatu. Ya. Jadi kalau Allah tidak ada, bagaimana Allah kemudian mampu untuk mengadakan sesuatu? Maka Allah itu ada. Ya. Ada secara hakikat. Karena yang disebut ada itu Pak, ada yang ada dalam benak saja. Dalam kenyataan tidak ada, cuma ada dalam benak saja. Mungkin ada orang yang berkhayal, berfantasi, sehingga dalam khayalannya, dalam fantasinya, dalam benaknya dia bisa menghadirkan sesuatu, tapi secara faktanya tidak ada. Allah maujudun secara hakikat, bukan khayalan, bukan hanya dalam benak manusia. Kemudian qadim, Allah itu qadim. Paling tidak dua maknanya. Satu, Allah qadim dalam arti huwal awwal, dialah yang pertama, tidak ada yang mendahuluinya. Ya, jadi tidak ada yang lain yang mendahului Allah SWT. Makna yang kedua, al-awwalu bila bidayah. Allah itu al-awwal tanpa permulaan. Bisa dikatakan huwal awwalu bila bidayah wal akhir bila nihayah. Dia yang awal tanpa permulaan, dia yang terakhir tanpa akhir. Jadi kalau dikatakan Allah itu qadim, artinya tidak ada yang mendahului. Kalau dikatakan Allah itu adalah qadim, berarti Allah itu tidak ada permulaannya. Kalau kita Pak misalnya kan ada permulaan kita. Kita lahir ke dunia, itu awal mula kita ada di dunia. Kalau mau dilacak awal mula kita ada di dalam rahim, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya tiap-tiap orang di antara kalian disempurnakan kejadiannya dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian jadi alaqah dalam jumlah hari yang sama 40. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi mudghah juga dalam jumlah hari yang sama. Ya, 40 hari kali 3 120 hari atau 4 bulan. Summa yursalu ilahi malak, diutuslah satu malaikat, fayamfuhu fihi ruh, ditiupkan. Jadi kita ada permulaan. Allah qadim, tidak ada yang mendahuluinya. Allah qadim, tidak ada permulaannya. Al-awwal bila bidayah. Kemudian Allah itu wahid. Ya, Allah wahid. Saya tidak terjemahkan esa karena ada kata lain yang juga disebut dalam tadi, selain wahid juga ahad. Allah wahid, Allah juga ahad. Kalau wahid penekanannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la yata'addad, tidak berbilang. Itu wahid. Allah la yata'addad, tidak berbilang. Kalau ahad penekanannya adalah Allah itu la yatajazza, tidak tersusun dari beberapa bagian. Biasa diterjemahkan sama-sama diterjemahkan esa. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tiadalah Tuhan itu kecuali Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Terjemahannya sama, tapi maknanya beda. Kalau disebut wahid, maknanya la yata'addad, tidak berbilang. Tidak ada sekutunya, tidak ada saingannya, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Itu wahid. Tapi kalau dikatakan ahad, maknanya adalah la yatajazza, tidak tersusun dari beberapa bagian. Mohon maaf Pak, misalnya meja ini berapa meja? Kan satu meja ini Pak. Mejanya satu, tapi ada bandingannya, ada meja-meja lain yang sama dengan ini. Cuma dia tidak kelihatan. Berarti dia tidak wahid. Meja ini satu, tapi dia tersusun dari beberapa bagian. Ya, dia tersusun, ada kaki-kakinya, ya, ada bagian atasnya, ada plastiknya, taplaknya dan seterusnya. Memang satu mejanya, tapi dia tajazza, tersusun dari beberapa bagian. Maka dia tidak ahad. Kalau Allah itu wahid, tidak berbilang. Tidak ada sekutu, tidak ada saingan, tidak ada tandingan, tidak ada bandingan. Allah itu ahad,
dia satu dan tidak tersusun dari beberapa bagian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Hakim, biasa diterjemahkan Maha Bijaksana, menempatkan sesuatu sesuai dengan yang semestinya. Itu Hakim. Jadi tidak mungkin Pak Allah Subhanahu wa taala salah dalam menempatkan sesuatu. Tidak mungkin misalnya Allah keliru ya, dalam memilih siapa di antara hambanya akan menjadi rasul. Karena menjadi rasul itu bukan usaha, tapi dia adalah pilihan, bukan usaha. Tidak bisa Pak misalnya saya mau puasa deh setiap hari, tiap malam saya mau salat tahajud, kemudian saya mau pergi bertahanus di gua, siapa tahu saya bisa jadi nabi. Tidak bisa, karena menjadi nabi itu bukan usaha, itu pilihan dari Allah SWT. Dan Allah tidak mungkin salah memilih. Jadi kalau misalnya ada perkataan sekelompok orang ya, ini yang ekstrim, yang menyatakan bahwa Allah itu salah ya, sebetulnya mestinya yang jadi nabi si A bukan si B, wah itu pasti sesat, keluar dari Islam. Allah Hakim ya. Kemudian Allah itu Qadirun, Allah Maha berkuasa. Di sini juga disebut Qahir, ada Qadir, ada Qahir. Qadir itu artinya Allah punya kudrah untuk mewujudkan apa yang menjadi iradanya. Jadi Allah punya kudrah untuk mewujudkan apa yang menjadi iradanya, kehendaknya. Kalau Qahir, kudrahnya Allah di atas dari kudrah seluruh makhluk. Maka di Al-Quran disebut wa huwal qahir fauqa ibadih. Wa huwal qahir fauqa ibadih. Allah itu qahir, Maha berkuasa, dan kuasanya fauqa ibadih, di atas semua hamba-hambanya. Bukan sekedar punya kudrah, tapi kudrahnya di atas dari semua hambanya. Itu makna qahir. Kemudian Allah itu alim, Maha mengetahui. Saya pernah sampaikan, kalau alim ta'alluqnya, keterkaitannya kepada segala sesuatu. Beda dengan kudrah. Kalau kudrah itu hanya ta'alluq kepada sesuatu yang mungkin. Kudrah tidak ta'alluq kepada yang wajib, tidak ta'alluq kepada yang mustahil. Kudrah itu hanya ta'alluq, terikat atau berkaitan dengan yang sifatnya mungkin. Mohon maaf, kan biasa ada orang yang nakal-nakal Pak ya, nakal dalam hal pertanyaan-pertanyaan. Dia sampaikan, apakah Allah kuasa menciptakan makhluk yang lebih besar daripada dirinya? Apakah Allah kuasa untuk menciptakan batu misalnya yang begitu besar sehingga Allah sendiri tidak kuat untuk mengangkatnya? Ini jawabannya apa nih? Kadang kemudian umat jadi bingung, kita jawab kuasa, berarti bisa jadi ada yang lebih hebat lagi daripada Allah. Kita mau menjawab tidak, berarti ternyata Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu. Sementara di Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, karena itu penting difahami. Kudrah itu hanya berkaitan dengan yang mungkin, tidak berkaitan dengan yang mustahil. Maka yang dimaksud dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu yang mungkin. Yang mustahil tidak berkaitan dengan kudrah. Adanya satu makhluk atau satu benda yang lebih kuat daripada Allah, itu sesuatu yang mustahil. Maka sejak awal pertanyaannya yang salah, karena menanyakan kudrah atas sesuatu yang mustahil, sementara kudrah tidak berkaitan dengan itu. Pertanyaannya yang salah. Sama kalau misalnya, mohon maaf, saya meminta susunlah 3 kata, mohon maaf, susunlah
10 kata misalnya, 10 kata yang tersusun dari 3 huruf. Huruf I, huruf B, huruf U. Kita minta susun 10 kata dari 3 huruf itu. Mulailah kita menyusun, Pak. Oh, kata pertama ibu. Kata kedua iu. Ya. Kata ketiga ubi. Kata ketiga uib. Kata kelima bui. Keenam kemudian biu. Oh, cuma 6. Ini saya diminta 10. Ketika orang tidak bisa menyusun lebih daripada itu, tidak bisa kita mengatakan, oh berarti kamu lemah. Bukan dia yang lemah, memang tidak mungkin. Jadi kudrat tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Kudrat itu kaitannya dengan sesuatu yang mungkin. Beda dengan ilmu, Pak. Kalau ilmu itu berkaitan dengan segala hal, berkaitan dengan yang wajib. Yang wajib itu cuma Allah. Maka Allah mengetahui dirinya sendiri. Ilmu juga berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Allah tahu hal-hal yang mustahil. Saya pernah sampaikan bahasa ulama, alima makana wa alima ma yakunu wa alima ma sayakunu wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu. Allah tahu apa yang sudah terjadi, yang sementara, yang akan dan yang tidak terjadi pun Allah tahu. Kalau terjadi akan seperti apa kejadiannya. Kita diciptakan, Pak, sebagai manusia. Alhamdulillah diciptakan sebagai manusia, karena manusia makhluk Allah yang paling mulia. Di dalam diri kita ada ruh yang membuat kita menjadi mulia. Allah tahu kalau misalnya, mohon maaf, kita diciptakan sebagai binatang, seperti apa model kita, Allah tahu. Meskipun itu tidak terjadi. Subuh ini kita ada di Masjid Al-Markaz Al-Islami Ma'ruf. Kita tidak berada di tempat lain. Tapi Allah tahu, seandainya kita memilih untuk tetap tinggal di rumah, begini kejadian akan kita alami. Allah tahu itu, meskipun tidak terjadi. Jadi kalau ilmu berkaitan dengan segala hal. Kemudian di sini juga disebut Allah itu murid, punya irada. 3 sifat ini erat sekali kaitannya. Jadi urutan-urutannya dari ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmu itu namanya sifat inkisaf, sifat yang menyingkap, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, karena ilmunya tersingkap segala sesuatu. Tapi ilmu tidaklah menjadi sifat taksir, tidak mempengaruhi. Ilmu itu inkisaf, ilmu inkisaf. Saya mohon maaf tadi contohnya, Pak, ya. Saya sajalah, saya sebelum saya tercipta, Allah sudah tahu kalau saya diciptakan sebagai manusia, tidak usahlah manusia binatang, laki-laki perempuan saja, Pak. Kalau saya diciptakan sebagai laki-laki, begini model saya. Kalau saya diciptakan sebagai perempuan, begini model saya. Jadi sebelum saya lahir, Pak, kan mungkin saja saya lahir sebagai laki-laki, mungkin juga lahir sebagai perempuan. Secara kemungkinan mungkin lahir sebagai laki-laki, mungkin lahir sebagai perempuan. Terus apa yang membuat saya lahir sebagai laki-laki, bukan sebagai perempuan? Padahal sebelum lahir kemungkinannya setara. Lalu mengapa saya lahir sebagai laki-laki? Apakah ilmunya Allah yang membuat saya lahir sebagai? Tidak, karena ilmu itu sifat inkisaf saja. Maka tentu ada sifat lain yang Allah miliki, yang mentaksis, yang memilih di antara 2 kemungkinan itu. Itu namanya sifat irada. Sifat irada itulah yang mentaksis, sehingga dari 2 kemungkinan, lahir laki-laki, lahir perempuan, dengan sifat irada ditaksis akan lahir sebagai laki-laki. Tapi sifat irada ini hanya sifat taksis, sifat memilih di antara berbagai kemungkinan, bukan sifat yang mewujudkan. Terus apa yang membuat itu terwujud? Iradanya Allah tadi. Itulah sifat kudrah. Jadi kudrah itu sifatul ijad, sifatul taksir, yang mewujudkan apa yang menjadi iradanya Allah sesuai dengan ilmunya. Saya ulangi, sifat kudrah itulah sifatul ijad, yang mewujudkan
apa yang menjadi iradahnya Allah sesuai dengan ilmunya. Kemudian tentang iradah, selain kata iradah ada kata lain, masyiah. Kalau terjemahan Indonesianya Pak sama-sama diterjemahkan kehendak. Misalnya di dalam Al-Quran, inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu irada, arada. Sekarang ada ungkapan yang sering kita ucapkan, Masya Allah. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Jadi masyiah, irada sama-sama kehendak. Kalau menurut Asy'ariyah sama saja irada dan masyiah itu. Tapi kalau menurut kelompok Maturidiyah, ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maturidiyah, ada perbedaan antara masyiah dengan irada. Jadi antara masyiahnya Allah dengan iradanya Allah itu berbeda. Saya misalnya berikan pertanyaan yang sederhana ini. Pertanyaan sederhana. Apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki seluruh hamba yang diciptakan itu beriman? Kira-kira Pak Allah menghendaki atau tidak? Ditanya begitu. Apakah Allah menghendaki semua manusia yang diciptakan itu beriman? Menghendaki atau tidak? Hah? Apakah Allah menghendaki manusia itu taat? Kalau beriman udahlah taat saja. Menghendaki Pak ya? Allah menghendaki semua manusia beriman, semua manusia taat. Sekarang, apakah itu terjadi? Apakah semua manusia kemudian beriman? Apakah semua manusia kemudian taat? Tidak. Oh, berarti tidak semua kehendaknya Allah terjadi. Kan begitu Pak? Allah menghendaki kita beriman, Allah menghendaki kita taat. Tapi ternyata tidak semua yang Allah kehendaki itu terjadi. Buktinya ada manusia tidak beriman, ada manusia tidak taat. Nah, itulah yang disebut dengan iradah. Kalau masyiah pasti terjadi semua. Sehingga makna dari ucapan kita Masya Allah, kalau panjangnya itu sebetulnya Masya Allahu kana wa ma la yasha la yakunu. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Itu namanya masyiah. Masyiah. Atau ada juga ulama yang bahasakan begini, kalau irada itu umum. Ada irada syar'iyyah, ada irada kauniyah. Jadi iradanya Allah irada syar'iyyah, irada kauniyah. Irada syar'iyyah itu tidak semua terjadi. Tapi irada kauniyah semuanya akan terjadi. Itu yang disebut dengan masyiah. Itu yang disebut dengan masyiah. Jadi kalau kita mengatakan Masya Allah, itu udah tepat Masya Allah. Ada satu kejadian Masya Allah, artinya inilah kehendaknya Allah yang pasti terjadi ya. Tapi jangan katakan itu sebagai satu irada. Ada orang yang mohon maaf, katakanlah ada orang yang meninggal dalam kekafiran, ya Masya Allah, itu kehendaknya Allah, masyiahnya, tapi bukan iradahnya. Karena secara iradah Allah menghendaki semua manusia itu beriman, tapi masyiahnya Allah itu yang semuanya terjadi. Allah rahimun. Allah Subhanahu wa taala rahim. Allah itu penyayang. Khusus kepada orang yang taat saja, kepada orang yang beriman. Kalau rahmannya Allah berlaku kepada semua. Biar orang kafir, orang ahli maksiat, orang durhaka, semua dikasih oleh Allah. Tapi tidak semua disayang oleh Allah. Yang disayang hanya orang yang beriman, hanya orang yang taat. Maka Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran,
Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Khalisatan yaumal qiyamah. Kalau di dunia Pak, rezeki, materi, harta, jabatan Allah kasih kepada siapa saja. Meskipun orangnya kafir, orangnya durhaka, pelaku maksiat, semua dikasih oleh Allah. Tapi di akhirat khalisatan yaumal qiyamah. Di hari kemudian nanti itu semua hanya akan dikhususkan kepada orang yang beriman saja. Ya, maka Allah itu rahim, penyayang khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Kemudian Allah sami'un, mendengar tanpa alat. Kalau kita manusia mendengar pakai alat, telinga. Allah mendengar tidak pakai alat. Sama dengan basir, melihat. Kita melihat pakai alat, namanya mata. Tapi kalau Allah melihat tidak pakai alat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu Majidun. Majid polanya fa'il. Kalau fa'il itu bisa isim fa'il, bisa juga isim maf'ul. Allah yang mulia dan dimuliakan. Rafi' sama. Allah yang maha tinggi, Allah yang ditinggikan. Jadi sebelum Allah dimuliakan, ditinggikan, dipujilah oleh makhluk, Allah memang sudah terpuji. Jadi Allah itu mulia, Allah itu tinggi, Allah itu terpuji bukan karena kita yang memujinya, tapi memang itu sifatnya Allah. Sebelum makhluk diciptakan pun Allah sudah seperti itu dan tidak pernah berubah. Sehingga sekalipun semua manusia beriman, semua manusia salat, semua manusia berzikir, semua manusia taat, sama sekali tidak akan menambah sedikit pun kemuliaannya Allah. Sebaliknya kita kafir semua, Pak durhaka semua, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya Allah. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap Allah taat dan berimannya manusia. Allah memerintahkan kita beriman bukan untuk kepentingan Allah. Allah melarang kita kafir bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita sendiri. Kemudian Allah itu mutakallim, ya, berbicara tanpa alat. Kita bicara pakai alat, ada lidah kita, ada suara. Allah tidak. Allah itu mutakabbir, bukan hanya besar tapi yang terbesar. Sehingga makhluk tidak boleh sama sekali merasa dirinya besar. Ini hak mutlaknya Allah SWT. Al-kibriya uridai wal azamatu izari. Kebesaran itu kata Allah selendangku, keagungan itu sarungku. Famay yunazi'uni wahidan minhuma qazzabtuhu finnar. Siapa yang mau menyaingi saya pada salah satu dari keduanya, saya campakkan dia ke dalam neraka. Karena ini milik pribadinya Allah. Tidak boleh manusia merasa dirinya besar. Ya. Allah hayyun, Allah hidup. Bukan karena ruh. Ya. Beda dengan kita manusia, kita hidup karena ada ruh. Sehingga ketika ruh itu terpisah dari tubuh, kita jadi mati. Allah tidak. Allah bakin, kekal. Ya, sama dengan al-akhir tadi, tanpa nihayah. Dan terakhir yang disebut dalam kitab ini samadun. Samadun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad itu adalah tumpuan paling akhir. Maksudnya begini, Pak. Ketika misalnya ada seorang anak punya masalah, anak punya masalah, di mana dia akan mengadu? Dia mengadu ke orang tuanya, mengadu ke orang tua. Orang tuanya tidak bisa selesaikan masalah anaknya, dia akan mengadu lagi kepada orang lain. Ya. Katakanlah kalau masalah hukum dia mengadu ke polisi. Polisi tidak bisa selesaikan masalah itu, ya dia akan mengadu lagi pada atasannya.
Dan pada akhirnya ada tempat mengadu yang paling terakhir, tempat kita bersandar paling terakhir, itulah As-Samad. Jadi As-Samad adalah tumpuan paling terakhir, tempat kita bersandar paling terakhir. Tidak ada lagi sandaran yang lain setelahnya itu. Nah, siapa yang sandarannya kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang sangat kuat, karena pasti dia ikhlas. Pasti dia ikhlas kalau sandarannya hanya kepada Allah saja. Karena seseorang tergantung kepada siapa atau kepada apa dia bersandar. Sekarang Pak, saya sandar ke kursi. Kalau kursi ini jatuh, saya juga ikut jatuh. Ada yang sandar ke tembok, temboknya rubuh, dia ikut rubuh juga. Tapi kalau kita sandar kepada Allah, Allah itu bakin, maka dia tidak akan pernah jatuh. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Nabi cerita ketika Allah menciptakan bumi, bergoncang bumi ini. Allah kemudian ciptakan gunung sebagai pasaknya bumi. Bumi kembali stabil. Malaikat terpesona, bertanya, "Ya Allah, hal hunaka syai'un asaddu minal jibal?" Adakah ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung ini? Ada malaikat. Apa itu ya Allah? Al-hadid, besi. Karena besi bisa mengeruk gunung. Malaikat terpesona melihat kekuatan besi. "Ya Allah, hal hunaka syai'un asaddu minal hadid?" Adakah ciptaanmu yang jauh lebih kuat daripada besi ini? Ada ya Allah. Ada wahai malaikat. Apa itu ya Allah? An-nar, api. Karena api dengan kekuatannya bisa melunakkan, melembekkan besi. Malaikat terpesona. Ya Allah, hal hunaka syai'un asaddu minan nar? Adakah ciptaanmu yang jauh lebih kuat daripada api ini? Ada malaikat. Apa itu ya Allah? Al-ma, air. Karena air dengan kekuatannya sanggup memadamkan api. Malaikat terpesona bertanya lagi, "Ya Allah, hal hunaka syai'un asaddu minal ma?" Adakah ciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Ada malaikat. Apa itu ya Allah? Ar-rih, angin. Karena angin dengan kekuatan ditambah kecepatan hembusannya bisa membawa air itu ke sana kemari. Malaikat terpesona. Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih kuat dan lebih cepat dibandingkan kekuatan dan kecepatan hembusan? Ada. Siapa itu? Anak manusia. Anak manusia. Apabila dia ikhlas, dia sedekah misalnya, dia ikhlas, maka cepatnya sedekahnya sampai kepada Allah lebih cepat daripada hembusan angin. Amalan-amalan lain, dia salat, zikir, kalau dia ikhlas, cepatnya amalannya sampai kepada Allah lebih cepat daripada kecepatan hembusan angin. Dan dia akan lebih kuat daripada angin, daripada air, daripada api, daripada besi, daripada gunung. Itu kekuatan orang yang ikhlas. Karena Allahus Samad, tumpuannya yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Pak, paragraf pertama dari pembahasan tentang tauhid ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, saya persilakan. Silakan Pak.